Selamat datang di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda merasa agak di luar lingkaran gitu waktu lihat sekelompok orang yang udah akrab banget lagi ngobrol seru? Iya, situasi canggung ya, mencoba masuk ke grup yang kelihatannya solid banget. Nah, itu dia. Seringkali jadi tantangan kan? Makanya kali ini kita mau coba gali strategi jitu buat menembus kerumunan ketat itu. Sumber kita buku klasik How to Talk to Anyone dari Lael Lowndes. Mhm. Misi kita simple, membekali Anda dengan cara-cara efektif biar lebih pede dalam situasi sosial kayak gini. Tapi perlu diingat ya, ini tujuannya bukan buat jadi orang lain atau, manipulatif gitu. Oh, tentu tidak. Lebih ke arah gimana kita bisa paham bahasa tak terucap dalam interaksi sosial. Buku ini kan juga menekankan kesan pertama itu terbentuk cepat banget. Betul, dalam hitungan detik katanya ya. Iya, bahkan sebelum kita sempat mikir panjang. Jadi, bahasa tubuh, cara senyum, bahkan cara kita berdiri aja, itu semua ngirim pesan yang kuat loh. Wah, menarik banget soal kesan pertama itu. Oke, jadi gimana langkah awalnya nih? Misalnya Anda baru sampai di sebuah acara. Oke. Biasanya kan langsung panik cari minum atau cari orang yang dikenal, ya. Hah, iya, seringnya gitu. Nah, Lelons ini ngasih saran, coba deh berhenti dulu sebentar di ambang pintu. Berhenti, ngapain? Amati dulu suasananya. Lihat siapa aja yang ada di sana. Ini kesannya sepele, tapi gunanya buat, kalibrasi diri kita sama energi ruangan. Oh, jadi biar nggak kelihatan buru-buru atau bingung gitu ya? Tepat. Jadi kita lebih siap mental, kayak ambil napas dulu gitu. Masuk akal. Lalu, soal penampilan fisik tadi. Postur katanya penting. Banget. Coba deh, Anda visualisasikan gini. Bayangin ada tali nggak kelihatan, narik ujung kepala Anda ke atas. Kayak ditarik ke atas gitu. Iya, otomatis kan postur jadi tegak, bahu lebih terbuka. Ini nggak cuma soal kelihatan pede, tapi juga bikin kita merasa lebih pede. Oh, efek psikologisnya juga ya. Betul. Dan secara nggak sadar, ini ngirim sinyal positif ke orang lain. Terus, soal senyum. Nah, ini gimana nih? Jangan langsung umbar senyum ke semua orang. Ada teknik namanya the flooding smile. Jadi, Anda tatap dulu wajah seseorang sejenak. Diliatin dulu. Iya, kayak menyerap kehadiran mereka gitu. Baru setelah itu, biarkan senyum hangat merekah pelan-pelan. Wah, unik juga ya. Jadi nggak instan gitu senyumnya. Iya, jadi rasanya lebih tulus, lebih personal, kayak senyum itu khusus buat dia. Oke. Jadi kita udah siap nih. Postur oke, senyum juga udah diatur strateginya. Terus apa? Masa iya diem aja nunggu disamperin? Ya enggak dong, justru disinilah kita harus proaktif. Buku ini bilang, jadilah pemilih, bukan yang dipilih. Maksudnya gimana tuh? Artinya, Anda yang secara sadar memutuskan, orang itu kayaknya menarik nih buat diajak ngobrol. Kita yang inisiatif. Ah, oke. Jadi kita yang pegang kendali ya. Betul. Nah, kalau masih agak ragu nih mau nyamperin siapa, ada cara cerdik. Manfaatin tuan rumah, atau mungkin teman yang udah Anda kenal di sana. Minta tolong gitu. Iya, minta bocoran info dikit. Misalnya, bapak yang pakai kemeja biru itu siapa ya? Kayaknya seru obrolannya. Oh, jadi kayak minta pengantar halus gitu ya? Bisa jadi jembatan buat mulai ngobrol, atau malah minta dikenalin sekalian. Gitu. Oke, paham. Nah ini nih, biasanya kalau udah mulai ngobrol seringnya mentok di pertanyaan basa-basi. Kerja di mana? Atau asli mana? Gimana biar nggak mati gaya di situ? Nah, ini penting banget. Hindari jawaban telanjang. Maksudnya, jawaban satu kata, atau pendek banget. Contohnya, Misal ditanya kerja di mana, jangan cuma jawab, di PT ABC, kasih sedikit umpan. umpan. Kayak gimana tuh? Tambahin detail menarik dikit. Saya kerja di PT ABC, kita lagi seru nih garap Project X yang lumayan menantang. Nah, ada seru, ada Project X, ada menantang. Itu kan bisa mancing pertanyaan lagi. Oh iya ya, jadi ada bahan buat ngobrol lebih lanjut. Sama juga kalau ditanya asal. Jangan cuma dari Jogja. Mungkin bisa, asli Jogja, wah kangen gudegnya nih. Kasih warna dikit lah. Sip. Intinya selalu kasih kail ya, biar obrolan nyangkut terus. Ada lagi tips buat percakapan awal? Ada. Hindari klise. Kalimat-kalimat standar yang udah sering didengar itu kadang bikin bosen. Kayak cuacanya bagus ya gitu. Hahaha, iya contohnya gitu. Coba pakai bahasa yang lebih otentik, yang lebih nunjukin diri Anda. Terus, ada teknik echoing. Echoing, menggemakan. Iya, perhatiin kata kunci atau istilah unik yang dipakai lawan bicara Anda. Terus,
Coba selipin beberapa kata itu secara alami pas Anda ngomong. Oh, jadi kayak ngikutin gaya bahasanya dikit. Betul. Ini secara halus nunjukin kalau Anda nyambung dan beneran dengerin. Bikin ada rasa klik gitu. Keren juga nih tekniknya. Kayak sinyal halus kita sefrekuensi. Oke, nah terus soal konteks acara gimana? Sama aja nggak sih strateginya di pesta santai sama di acara networking? Wah, beda dong. Konteks itu kunci. Kalau lagi di pesta yang tujuannya have fun, ya jangan ngajak ngobrolin kerjaan yang berat-berat atau debat kusir. Sebaliknya, kalau di acara bisnis atau networking, ya tentu lebih oke kalau ngobrolin hal-hal yang relevan sama profesi atau industri. Intinya, baca situasi. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, biar bisa membaur di kelompok yang udah solid itu, kuncinya ada di persiapan pas datang, baik mental maupun fisik. Postur dan senyum tadi. Iya, terus berani proaktif milih orang buat diajak ngobrol, nggak nunggu aja. Jadi, pemilih. Betul. Terus jaga obrolan tetap hidup, kasih umpan, hindari klise, mungkin pakai echoing dikit. Tip, lengkap nih kayaknya. Iya. Dan yang menarik kan, gimana kombinasi langkah-langkah simpel ini, pede, observasi, proaktif, ngobrol relevan, ternyata bisa banget ngubah cara kita diterima di grup baru. Ini bukan bakat, tapi skill yang bisa dilatih. Setuju banget. Nah, sebagai penutup, mungkin ini ada sedikit bahan renungan buat Anda para pendengar. Kalau Anda udah berhasil nih pakai strategi ini, udah ngebuka pintu ke sebuah lingkaran sosial, tantangan berikutnya kan gimana membangun hubungan yang lebih dalam. Kira-kira strategi apa ya yang bakal Anda pakai biar koneksi itu nggak cuma sesaat, tapi bisa awet dan berkembang setelah acara selesai? Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin.